Halo, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai kuliahnya mengenai pengawasan publikasi 2, melanjutkan kuliah sebelumnya mengenai taksasi. Nah, untuk hari ini kita coba akan bahas sekilas mengenai perhitungan taksasi menurut rumus Holmes. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas perhitungan taksasi menurut ISSCT. Dalam perhitungan taksasi menurut rumus Holmes, apabila kita mengambil notasi PI adalah periode saat ini dan PL adalah periode yang lalu dan perp ini perkiraan, maka kita bisa membuat formulasi tonpol perkiraan sama dengan tonpol perkiraan periode ini dikurangi tonpol perkiraan periode yang lalu. Kemudian tonbrix perkiraan adalah tonbrix periode ini dikurangi tonbrix periode yang lalu, dan bukan gula perkiraan adalah bukan gula perkiraan adalah tonbrix perkiraan dikurangi tonpol perkiraan. Pada akhirnya seluruh pol dan bukan gula dalam perkiraan akan didapat dalam hasil dan tetes atau dalam gula produk dan tetes. Kehilangan yang diketahui dalam blotong dan kehilangan tak diketahui akan kita abaikan. Tonpol yang menjadi kristal dalam hasil atau kemudian kita representasikan dengan notasi K besar H kecil KH, dan tonpol yang tidak mengkristal dalam tetes total atau kita berikan notasi P besar M kecil PM dalam perkiraan dirumuskan dengan menggunakan formula seperti yang ada di slide ini, yaitu tonpol perkiraan adalah kristal dalam hasil perkiraan ditambah tetes total dalam perkiraan. Kemudian kristal dalam hasil perkiraan adalah tonpol perkiraan dikurangi faktor tetes dikalikan tonbrix perkiraan dikurangi tonpol perkiraan. Kemudian total tetes perkiraan kita hitung dengan menggunakan faktor tetes dikalikan tonbrix perkiraan dikurangi tonpol perkiraan, atau kita bisa menggunakan rumus yang lain, faktor tetes dikalikan bukan gula perkiraan. Paling tidak dari angka rata-rata 15 hari atau selama satu periode kita dapat mengetahui dua parameter, yaitu yang pertama faktor tetes atau kita notasikan F besar M besar Fm, dan juga kadar kristal atau hablur dalam hasil. Untuk faktor tetes atau Fm ini kita bisa menghitung dengan formulasi HK molasses dibagi 100 dikurangi HK molasses, atau dengan menggunakan rumus persen pol molasses dibagi bukan gula di molasses, atau kita juga bisa menggunakan rumus yang lain yaitu ton pol molasses dibagi ton bukan gula molasses. Sedangkan untuk kadar kristal atau hablur dalam hasil kita hitung dengan menggunakan pol hablur dikurangi faktor tetes dikalikan persen brix hablur dikurangi persen pol hablur. Nah, kemudian faktor kristal atau hablur hasil kita bisa juga hitung dengan menggunakan rumus 100 dibagi persen pol hablur dikurangi faktor tetes dikalikan persen brix hablur dikurangi persen pol hablur. Jadi ton hasil dalam perkiraan atau kita notasikan dengan HPAP kita bisa cari dengan menggunakan rumus 100 dibagi persen pol hasil kemudian dikurangi faktor tetes dikalikan persen brix hasil dikurangi persen pol hasil dikalikan ton kristal hasil perkiraan. Kemudian untuk ton tetes dalam hasil dalam perkiraan atau kita berikan notasi M besar H kecil perkiraan, kita hitung dengan menggunakan ton hasil gula perkiraan dikurangi ton kristal hasil dalam perkiraan. Dan untuk ton tetes total dalam perkiraan atau kita berikan notasi M besar perkiraan, kita bisa hitung dengan menggunakan formulasi 100 dibagi persen pol molasses dikalikan ton pol molasses.
Kemudian ton tetes akhir dalam perkiraan, atau kita berikan formulasi M besar perkiraan, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus ton molasses perkiraan dikurangi ton molasses dalam hasil perkiraan. Angka-angka rendemen kristal, rendemen winter, dan rendemen tebu didasarkan atas kristal dalam hasil tertimbang ditambah dengan kristal dalam hasil dalam perkiraan. Nah, berikut ini disajikan diagram neraca pol dan neraca bahan dalam taksasi. Kita split menjadi dua, yaitu tentang ton pol dalam perkiraan dan bahan-bahan dalam perkiraan. Nah, untuk ton pol dalam perkiraan disusun oleh dua komponen, yaitu ton pol hasil dalam perkiraan dan ton pol tetes total dalam perkiraan. Untuk ton pol hasil dalam perkiraan disusun oleh ton kristal dalam perkiraan ditambah dengan ton pol tetes dalam hasil dalam perkiraan. Sedangkan ton pol tetes total dalam perkiraan disusun oleh ton pol tetes dalam hasil dalam perkiraan ditambah dengan ton pol tetes akhir dalam perkiraan. Sedang untuk ton bahan-bahan dalam perkiraan disusun oleh tiga komponen, yaitu ton hasil gula dalam perkiraan, ton tetes total dalam perkiraan, dan ton air. Untuk ton hasil gula dalam perkiraan disusun oleh ton kristal dalam perkiraan ditambah ton tetes dalam hasil dalam perkiraan. Sedangkan untuk ton tetes total dalam perkiraan disusun oleh ton tetes dalam hasil dalam perkiraan ditambah tetes akhir dalam ton tetes akhir dalam perkiraan. Oke, kemudian bagaimana implementasinya? Ini saya berikan satu contoh soal saja ya. Silakan nanti dicermati, dipelajari, barangkali nanti akan keluar di ujian. Nah, apabila kemudian saya punya beberapa data seperti di slide ini, yaitu ton pol perkiraan periode ini dikurangi periode lalu adalah 589,4. Kemudian ton Brix perkiraan periode ini dikurangi periode lalu 759,2, angka tetes 32,76, pol tetes 30,85, Brix tetes 94,17, pol hasil 99,68, Brix hasil 99,97, ton hasil tertimbang 3916,4, ton hasil tertimbang ton tetes tertimbang 2069,100, dan ton tebu digiling adalah 52.748,4. Kemudian kita akan diminta untuk menghitung rendemen tebu dan tetes persen tebunya berapa dari data tersebut. Oke, kita coba akan hitung bersama-sama ya. Bagi yang masih bingung, kemungkinan nanti akan lebih mudah memahami pada saat latihan soal seperti ini. Jadi yang kita hitung pertama adalah faktor tetesnya berapa. Faktor tetes kita hitung dengan menggunakan rumus HK tetes dibagi 100 dikurangi HK tetes. Nah, HK tetesnya tadi 32,76 dibagi 100 dikurangi 32,76, sehingga faktor tetesnya adalah 0,48721. Kemudian untuk kadar kristal hasil kita hitung dengan menggunakan rumus persen pol hasil dikurangi faktor tetes dikalikan persen Brix hasil dikurangi persen pol hasil. Nah, ketemulah angka 99,53871. Untuk faktor H-blur hasil kita menggunakan rumus 100 dibagi 99,53871, sehingga ketemulah angka faktor H-blur hasil adalah 1,00463. Berikutnya kita hitung ton pol perkiraan, yaitu 589,4 sudah ada di data di depan tadi. Kemudian ton Brix perkiraan yaitu 759,2. Ton kristal dalam perkiraan kita menggunakan rumus yang sudah ada, yaitu ton pol perkiraan dikurangi faktor tetes dikalikan ton Brix perkiraan dikurangi ton pol perkiraan. Ketemulah angka 506,67. Nah, ton hasil dalam taksasi kita hitung dengan menggunakan rumus faktor H-blur dikalikan ton kristal perkiraan, yaitu 1,00463 dikalikan 506,672. Ketemulah angka 509,016. Selanjutnya kita hitung ton hasil didapat dengan menggunakan rumus ton hasil tertimbang ditambah ton hasil dalam perkiraan.
Dari data kita bisa masukkan angka 3916,4 ditambah 509,016, ketemulah angka 4042,416. Ton kristal didapat, kita hitung dengan menggunakan rumus ton kristal hasil terimbang ditambah ton kristal hasil perkiraan. Sehingga kita masukkan rumus 99,5387 dibagi 100 dikalikan 3019,4 ditambah 506,67. Temulah angka 4405 untuk ton kristal didapat. Kemudian kita lanjut menghitung rendemen tebu. Rumusnya adalah ton kristal hasil dibagi ton tebu dikalikan 100. Angkanya kita masukkan 4405 dibagi 52.078,4 dikalikan 100, ketemulah angka rendemen tebu 8,35%. Kemudian selanjutnya setelah rendemen tebu ketemu, kita hitung ton pol dalam tetes total yang tidak mengabulur dalam perkiraan dengan menggunakan rumus faktor tetes dikalikan ton Brix perkiraan dikurangi ton pol perkiraan, sehingga ketemulah angka 82,73. Untuk ton untuk persen pol molasses di angka 30,85, hingga total sehingga ton tetes total dalam perkiraan kita hitung dengan menggunakan rumus 100 dibagi ton 100 dibagi persen pol molasses dikalikan ton pol molasses dalam perkiraan, ketemu angka 268,169. Karena hasil terdiri dari kristal dan tetes, maka ton hasil gula perkiraan kita hitung dengan menggunakan rumus ton kristal hasil perkiraan ditambah ton molasses hasil perkiraan. Dengan mol hasil perkiraan, kalau ini kita balik, ketemulah nanti ton hasil gula perkiraan dikurangi ton kristal hasil perkiraan. Masukkan angkanya, ketemulah nanti untuk ton molasses dalam hasil perkiraan yaitu 2,346. Kemudian yang berikutnya kita hitung ton tetes akhir dalam perkiraan. Rumusnya seperti yang di slide sebelumnya, kita menggunakan formulasi ton molasses perkiraan dikurangi ton molasses dalam hasil perkiraan. Masukkan angkanya 268,169 kurangi 2,346 dan akhirnya ketemulah ton tetes akhir dalam perkiraan 265,823. Ton tetes akhir termasuk perkiraan kita hitung dengan menggunakan formula ton molasses tertimbang ditambah ton molasses perkiraan. Ketemulah angka 2334,923. Sehingga terakhir kita hitung tetes persen tebunya dengan menggunakan rumus ton tetes dibagi ton tebu dikalikan 100, ketemulah angka 4,43. Nah, demikian gambaran untuk proses taksasi dengan menggunakan rumus Holmes, termasuk perhitungan-perhitungan yang biasanya digunakan dalam pelaksanaan di pabrik. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai proses taksasi dan perhitungan taksasi dengan menggunakan pendekatan ISSCD.